الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nabi bersabda, "Man hafiza asra ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Siapa yang telah hafal tidak banyak 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Dalam satu riwayat akhir dari surat Al-Kahfi. Siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi ini surat juga harus dihafal, tidak perlu seluruhnya, cukup ayat ke-1 sampai ke 10. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Seterusnya sampai ayat ke-10. Yang menarik, Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan juga setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Sunnah. Nabi katakan dalam hadis, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adaa lahu nur ma bainahu wa baina baitil atiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya yang bersambung dengan cahaya di Baitul Atiq, di Ka'bah, di sunnah surat Al-Kahfi. Sekarang pertanyaan, kenapa harus surat Al-Kahfi? Ketika orang menghafal, dia dijaga dari fitnah Dajjal. Muncul pertanyaan. Saya merangkum dari 4 kitab tafsir Al-Quran. Di antaranya tafsir Al-Kasyaf, Al-Imam Jumhusiri. Juga di antaranya kitab tafsirnya Al-Imam Qurtubi. Juga di antaranya kitab tafsirnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang berjudul Mafatihul Ghaib. Juga kitab tafsirnya Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir, tafsir Quran Al-Azim. Ini ulama-ulama pertengahan, abad pertengahan, tapi pakar dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Kalau Imam Qurtubi lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 670 Hijriah. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir lahir 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Kalau Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, beliau di awal tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Mereka semua berkesimpulan dalam tafsir mereka, kenapa Nabi sunnahkan membaca atau menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi? Siapa yang menghafal dijaga dari fitnah Dajjal? Karena yang pertama dalam surat Al-Kahfi itu ada disebutkan ayat orang-orang menjadikan Allah atau mereka menyatakan Allah punya anak. Ya, kan dia punya ayat, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Terus makifina fihi abada wa liyunzira alladzina qalu takhazallahu walada. Ini ayat artinya Allah memberikan peringatan. Coba perhatikan di ayat ini, di surat Al-Kahfi khususnya, diawali dengan peringatan dulu, baru kabar gembira. Kayak tadi yang awal itu dibilang liyunzira, ya, ba'san syadida min ladunhu. Allah memberikan peringatan azab yang pedih, azab yang berat di sisinya. Kemudian wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Baru yang kedua Allah bilang kasih kabar gembira kepada orang-orang beriman. Padahal
sistematika yang ada di Al-Quran hampir keseluruhan itu selalu basyir baru nazir. Paham tidak? Kabar gembira dulu baru ancaman. Qul ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Itu rata-rata di Al-Quran basyiran wa nadhiran. Kasih kabar gembira dulu baru ancaman. Kasih kabar tentang surga dulu baru neraka. Nabi utus Muaz bin Jabal berangkat ke Yaman. Nabi katakan basyiru wala nadziru, yassiru wala tu'assiru. Sekali lagi Nabi awali kabar gembira dulu baru ancaman. Tapi surat Al-Kahfi ini terbalik. Ancaman dulu baru kabar gembira. Ternyata surat ini menceritakan tentang masa depan, bukan masa Nabi. Makanya menggunakan fi'il mudhari', makna mustaqbal yang akan datang. Kenapa harus peringatan diawali terlebih dahulu sebelum memberikan kabar gembira? Padahal konsep yang dibawa oleh Nabi kabar gembira dulu baru peringatan. Karena di akhir zaman orang-orang banyak jauh dan lupa terhadap agama. Orang-orang sudah tidak takut lagi kepada Allah. Orang-orang sudah meninggalkan Al-Quran. Orang-orang sudah saling menyalahkan sesama kaum muslimin. Orang-orang sudah tidak takut dosa zina. Orang-orang sudah tidak takut dosa khamar. Orang-orang tidak takut lagi durhaka kepada kedua orang tua. Maka di zaman itulah waktu keluarnya Dajjal. Makanya Allah peringati, kasih ancaman, baru kabar gembira. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua tadi disebutkan anak. Allah juga mengancam orang-orang yang mengatakan Allah memiliki seorang anak. Ternyata pengikut Dajjal itu orang-orang, kebanyakan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Makanya surat Al-Kahfi punya kolerasi dengan Dajjal. Dajjal ini dari kata dajalah, yadjalu, dajalan, artinya campur. Sesuatu yang tercampur, bahasa Arabnya dajjal. Dia disigot muntahal, namanya sigot mubalaghah. Dalam bahasa Arab namanya sigot mubalaghah, artinya sangat. Pakai wazan apa? Fa'alun. Pakai wazan fa'alun. Artinya dajjalun dibentuk dari sigot mubalaghah, yang maknanya yang sangat membuat hal tercampur-campur, hal menjadi samar-samar sehingga orang bingung, ini dia Tuhan, apakah dia nabi, apakah dia syaitan, apakah dia jin, bingung. Walaupun orang-orang beriman dilarang ketika Dajjal muncul, dilarang ketemu dengan Dajjal walaupun dia imannya kuat. Bayangkan seperti itu. Itu Nabi ancam seperti itu. Yang imannya kuat jangan ketemu Dajjal, karena dia punya istidraj. Dia punya kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan. Itu turunkan hujan, angkat tangan, hujan turun. Tanah yang tandus, dia bilang tumbuh, tumbuh. Orang mati dia hidupkan, bisa hidup. Jadi dia punya kesaktian yang luar biasa, sehingga Nabi melarang berjumpa dengan Dajjal. Dajjal bahasa lainnya adalah orang yang sangat pendusta. Dajjal itu pendusta. Dia punya tipuan. Dia bawa api dan air. Diberikan pilihan, mau pilih mana, api atau air. Ketika kita memilih api, kita dapat air. Ketika memilih air, kita dapat api. Dia merubah dengan sihirnya, dengan istidrasnya. Dajjal ini bersepakat para ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan dia bukan golongan jin. Ada kitab namanya Ajaibul Makhlukat wa Gharaibul Mawjudat. Ada kitab
namanya Ajaibul Makhlukat wa Gharaibul Mawjudat. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Dajjal ini bukan golongan jin, bukan juga golongan malaikat, tapi dia manusia. Dia golongan manusia. Dia butuh makan juga, butuh minum juga. Tapi dia ini memiliki kelebihan yang Allah kasih. Bahasa agamanya namanya al-istidraj. Dan yang luar biasa, Dajjal ini ternyata keturunannya masih keturunan Yahudi. Karena Dajjal ini Ibnu Katsir ceritakan dia punya bapak itu namanya Yahuda. Yahuda ini dia berhubungan, dia berzina dengan istri, dengan wanita itu di depan berhala. Depan berhala. Ada 1000 berhala. Di waktu itu seluruh syaitan ikut menyaksikan. Dia berzina di depan itu. Nah, ini lahirlah. Ini makhluk namanya Dajjal. Allah perintahkan malaikat membawa dia di satu pulau, dirantai dia di sana. Dan tidak akan keluar dengan rantaian tersebut kecuali sudah munculnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi muncul terlebih dahulu baru Dajjal keluar.